Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, yaitu waja'at imra'atun, dan telah datang imra'atun, seorang perempuan, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa, aku adalah delegasinya kaum perempuan, ai rasuluhunna ilaika, aku adalah utusan mereka ilaika kepadamu, li as'alaka, supaya aku bertanya kepadamu, an nasibihin, yaitu tentang nasib mereka, bagian mereka, min, daripada al jihadi, min al jihad, daripada jihad. Hadzal jihad, adapun jihad ini, katabahullah, Allah telah mewajibkannya, ai aujabahu, Allah telah mewajibkannya, ala rijal, atas kaum laki-laki. Fa in yusayyabu, maka jika mereka terluka, bi tasydidil ya, dibaca dengan tasydid ya-nya al-maftuhati, yang dibaca fathah, mabniyun lil majhul, mabni majhul, ai maknanya adalah in asabahum ajurhu, jika menimpa kepada mereka luka, ujiru, mereka akan diberi pahala, ai usibu, mereka akan diberi pahala, thawaban aziman, dengan pahala yang besar. Wa in kutilu, dan jika mereka terbunuh, fil jihad, di dalam jihad, kanu, mereka itu ahyaan, akan hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, ai dzawi zulfa minhu, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan minhu, daripada Tuhan. Waruya, dan diriwayatkan, annallahu ta'ala, bahasanya Allah SWT itu yattali'u alaihim, Allah memandang kepada mereka, wa yaqul, dan Allah SWT berfirman, saluni, mintalah kalian ni kepadaku, ma syi'tum, apa saja yang kalian inginkan. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nas'aluka, bagaimana kami meminta kepadamu, wa nahnu, sedangkan kami, nasrahu, kami telah bahagia, senang, nyaman, fil jannati, di dalam surga, fi ayyiha syi'na, di mana saja tempatnya surga, syi'na, kami inginkan. Falamma ra'au, maka tatkala mereka melihat, alla yutraku, mereka tidak dibiarkan, min ayyas'alu, daripada mereka meminta syai'an, sesuatu, qalu, mereka berkata, nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, antarudda, supaya engkau mengembalikan arwahana, ruh-ruh kami, ila ajsadina, kepada jasad-jasad kami, fit dunya, di dunia, naqtul fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah. Wadzalika, hal itu, mereka ingin dikembalikan ruhnya di dunia supaya berperang di jalan Allah. Kenapa? Lima ra'au minan na'im, karena apa yang mereka lihat daripada kenikmatan. Yurzakun, mereka diberi rizki, ay min thimaril jannah, daripada buah-buah surga. Warwabnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arwahus syuhada, adapun arwah-arwahnya orang-orang yang mati syahid, itu fi ajwafi tuyurin khudrin, kata Nabi, arwahnya para syuhada itu berada di perut-perut burung yang berwarna hijau.
taridu anharul jannah, burung-burung tadi itu mendatangi sungai-sungai surga. Wa ta'kulu, dan burung tadi itu makan min thimariha, daripada buah-buah surga. Wa ta'wi, dan burung tadi berlindung ila qonadila, kepada lentera-lentera mu'allaqatin, yang digantung fi dhilil arsy, di naungan arsy. Wa nahnu, dan kami ma'asyiran nisa, yaitu kaum perempuan, naqumu alaihim, itu membantu mereka, membantu suami-suami kami, ai bil khidmati, yaitu dengan melayani mereka, wa nu'inuhum, dan membantu mereka, alama, atas sesuatu, hum, yang adapun mereka, alaihi, atasma. Qauluhu, adapun perkataan nahnu di dalam hadis di atas ini posisinya adalah mubtadaun, sebagai mubtada. Wa jumlatun nakum, dan sedangkan jumlah nakum ila akhirih itu khobaruhu, posisinya sebagai khobar. Wa qauluhu, dan perkataan ma'asyirah itu mansubun, dibaca mansub alal ikhtisas, atas ikhtisas. Maknanya adalah akhussu ma'asyiran nisa, aku mengkhususkan kaum perempuan. Fama lana min dzalika, maka apa bagian kami daripada jihad, ajril jihad, pahala jihad, bijarhi, dengan sebab luka, wal qatli, dan perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ablighi man laqiti minan nisa, sampaikan kepada siapa saja yang engkau temui dari kaum perempuan, anna ta'ata zauj, bahasanya taat kepada suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan mengakui haknya suami, ai iqraran bihi, sama mengakui haknya suami, itu ya'dilu, hal itu sebanding zalika, dengan jihad, ai yumathilul jihada, sama berbanding dengan jihad. Wa yakumu maqamahu, dan menggantikan posisi jihad. Taat kepada suami, mengakui hak-haknya suami, itu menggantikan posisi jihad. Wa qalilun, akan tapi sedikit, minkunna, dari kalian, man yaf'aluh, yaitu orang yang melakukannya, ai ta'ataz zawj, melakukan taat kepada suami, wal i'tirafa bihaqqihi, dan mengakui haknya suami. Ruahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, wa Tabarani, dan Imam Tabrani. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibum mimmaktasabu, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Lirijal, laki-laki itu memiliki nasibun, bagian, mimmaktasabu, dari apa yang mereka usahakan, walin nisa, dan kaum perempuan itu juga memiliki nasibun, bagian, mimmaktasabna, dari apa yang mereka usahakan. Makna daripada ayat di atas adalah lirijal, laki-laki itu sawabun, memiliki pahala, bisa babima amilu minal jihad, disebabkan apa yang mereka lakukan daripada jihad, walin nisa, dan bagi para perempuan itu sawabun, juga memiliki pahala, mimmaktasabna, dari apa yang mereka lakukan, min hifzi furujihinna, dari menjaga farji-farji mereka, wa ta'atillah, dan mentaati Allah, wa ta'ati azwajihin, dan mentaati suami-suami mereka. Farijalu, maka adapun laki-laki, wan nisa'u, dan para perempuan, fil ajri, di dalam pahala, fil akhirati, di akhirat, itu sawaun, sama. Wadzalika, hal itu, annal hasanata, karena kebaikan itu takunu bi asyri amsalihha, itu sebanding dengan 10 kali lipat. Yastawi fi dzalika, sama di dalam kebaikan tadi, siapa, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan.
Wa fadlur rijal 'alan nisa, dan dilebihkannya laki-laki, diunggulkannya laki-laki 'alan nisa atas perempuan, innama huwa fid dunya, hanya saja itu di dunia. Kadza qalahu Syarbini fi tafsirihi. Demikian yang telah dikatakan oleh Imam Syarbini fi tafsirihi di dalam tafsirnya. Wa kana Aliun, dan adalah Ali radhiyallahu anhu yaqul. Beliau berkata, syarru khisali rijal ay sifatihim khairu khisalin nisa. Jadi kata Sayyidina Ali, syarru khisali rijal, seburuk-buruk sifatnya laki-laki, ay sifatihim, itu khairu khisalin nisa, itu sebaik-baik sifatnya perempuan. Jadi seburuk-buruk sifatnya laki-laki itu adalah sebaik-baik sifatnya perempuan. Yang pertama adalah al-bukhlu, bakhil. Bakhil ini dimiliki laki-laki buruk, akan tapi dimiliki perempuan itu bagus. Sifat yang dimiliki bakhil ini, sifat apabila dimiliki oleh laki-laki ini buruk, tapi kalau dimiliki oleh perempuan ini baik. Bukhlu bifathil ba, dibaca dengan fathah ba-nya, wal kha'i al mu'jamati, dan dibaca dengan kha' al mu'jamati. Jadi dibaca ba, dibaca dengan fathah ba-nya ba, kemudian dan dibaca dengan fathah kha' yang bertitik satu, yaitu bakhol. Au bidomin, atau dibaca dengan dhammah wasukun, kemudian dengan sukun, bukhlun, seperti itu. Wa huwa, adapun bukhlun atau bakhal itu adalah man usail, yaitu enggan memberikan kepada orang yang minta-minta, mimma yaftulu, dari perkara-perkara yang lebih. Kemudian az-zahwu ay al-i'jabu bin nafsi, yaitu bangga diri. Bangga diri ini juga sifat kalau dimiliki laki-laki itu buruk, tapi kalau dimiliki perempuan itu bagus. Wa jubnu, begitu juga jubnu ay dha'ful qalbi, yaitu lemah hati. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang perempuan, idza kanat bakhilatan, apabila seorang perempuan itu bakhil, hafizat, maka dia akan menjaga malaha, hartanya, wa mala zaujiha, dan dia akan menjaga harta suaminya. Wa idza kanat mazhuwatan, apabila seorang istri itu mazhuwatan ay mutakabbiratan, sombong, istankafat, maka dia akan enggan, ai imtanaat, maka dia akan enggan, min, dari antukallimal mar'atu, dari berbicara siapa perempuan, kulla ahadin, setiap seorang, dia akan enggan berbicara kepada setiap seorang, bikalamin layinin, dengan ucapan yang lembut, muribin ay muqiin fituh mati, yaitu ucapan lembut yang menjerumuskan kepada kecurigaan. Wa idza kanat jabanatan, apabila jika perempuan itu jabanatan ay dha'ifatal qalbi, lemah hatinya, wal afsahu, dan adapun yang lebih fasih itu adalah jaban biduni tak, dengan tanpa tak marbutoh. Fariqat bikasri ra, dengan dibaca kasrah ra-nya, ay khafat. Maka apabila seorang perempuan tadi adalah lemah hatinya, khafat, maka dia akan takut, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, falam takhruj, sehingga dia tidak akan keluar, min baitiha, daripada rumahnya, ay mahalli iqamatiha, daripada tempat tinggalnya. Wattaqat ay tajannabat, dan dia akan menjauh, mawadi'at tuhami, daripada tempat-tempat kecurigaan, ay dhunun, yaitu tempat-tempat yang diduga. Kenapa? Khifatan, karena takut, min zaujiha, dari suaminya. Wa qala Dawud alaihissalam,
Dan adalah Daud alaihissalam, yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau mengatakan almar'atu su', adapun istri yang buruk, ala ba'liha, atas suaminya, itu ka hamlit thaqil, itu seperti bagaikan beban yang berat, ala syekhil kabir, yang dipinggul oleh seorang tua renta. Wal mar'atu sholihatu, adapun seorang istri yang solehah itu kataji seperti mahkota al-murassu'i yang dihiasi bidzahabi dengan emas. Kullama ra'aha, setiap kali suaminya melihatnya, qarrat ainuhu, maka akan menjadi sejuk pandangan suaminya biru'yatiha, dengan memandang istri. Wayam bagi, dan hendaknya ayyutlabu, dituntut laha, bagi seorang istri, antakrifah, hendaknya dia mengetahui, annaha, bahasanya dia itu kal mamlukati, seperti budak perempuan, al amati, seperti budak perempuan, lizauj, bagi suaminya, wakal asir, dan seperti tawanan, al ajis, yang lemah, fiyadir rajul, pada tangan seorang laki-laki. Fala tatasarrafu, maka janganlah seorang istri tadi mentasarrafkan, aitun fiku, janganlah dia menginfakkan, fi syai'in, sesuatu apapun, min malihi, dari harta suaminya, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya, ai zauj. Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan sekelompok jamaah daripada ulama mengatakan, innaha, sesungguhnya istri, itulah tatasarrafu, itu tidak boleh mentasarrafkan aidon, juga fimaliha, hartanya juga tidak boleh ditasarrufkan illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Li'annaha, karena sesungguhnya seorang istri itu kal mahjurati lahu, seperti orang yang dicegah tasarrufnya. Ai innal mar'ata, sesungguhnya seorang istri, li zaujiha, bagi suaminya, itu kal mamnu'i, seperti orang yang tercegah, orang yang dilarang, min tasarrufil mal, dari mentasarrufkan harta, li ajlil gharama, karena sebab berhutang. Jadi orang yang berhutang itu dicegah dari mentasarrufkan harta, dilarang dari mentasarrufkan hartanya, yang mana keterangannya bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.